Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di kelompok 7. Kali ini kita bakal bahas salah satu materi PKN tentang ancaman integrasi nasional di bidang politik. Sebelum bahas lebih lanjut, aku bakal ngenalin teman-temanku yang akan ikut membahas materi ini juga. Oh ya, aku Fatika. Aku Nurmala. Aku Desti. Dan aku Siti. Ya udah, daripada kelamaan, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ancaman politik dalam negeri yang akan dibahas sama Nurmala. Silahkan Nurmala. Siap Fatika. Ancaman di bidang politik bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebelumnya, ketahui juga mengenai contoh ancaman non-militer. Pertama, kita akan bahas mengenai ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, korupsi. Ancaman pertama yang berasal dari dalam negeri adalah korupsi. Seperti yang kita ketahui, jika di Indonesia sendiri masih banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan sangat merugikan bangsa, padahal itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara. Namun, karena uang itu mereka ambil, tentu saja pembangunan di Indonesia menjadi terhambat, bukan? Karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus. Korupsi bisa menghambat masyarakat selalu berharap supaya pejabat dan pemerintah lebih mementingkan bangsa daripada nafsu mereka, sehingga Indonesia lebih menjadi negara yang lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Kedua, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita ketahui, jika di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, ras, juga agama. Namun, ironisnya di Indonesia sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercap akibat adanya perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh politik. Yang sangat disayangkan adalah adanya beberapa pihak yang memanfaatkan perbedaan SARA itu sebagai perang dalam dunia politik, menjatuhkan satu sama lain selain politik di Indonesia yang akan terguncang. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa menjadi pecah akibat adanya konflik SARA. Semoga saja tidak ada lagi konflik seperti itu. Karena udah terlalu panjang, lanjutkan bakal dibahas sama Desti. Oke, aku lanjut ya. Yang ketiga ada penurunan paksa pemerintahan. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri selanjutnya adalah penurunan paksa pemerintahan. Indonesia pernah ada kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto. Pada masa itu, kondisi Indonesia menjadi tidak terkontrol dalam berbagai bidang. Yang terkena imbasnya adalah ekonomi. Belajar dari pengalaman beberapa tahun silam, bisa dibilang kejadian penurunan paksa pemerintahan merupakan salah satu ancaman politik yang bisa terjadi di dalam negeri. Mengapa itu menjadi sebuah ancaman politik? Karena jika suatu pemerintahan diturunkan, maka dampak yang terjadi sangat banyak. Krisis ekonomi melanda, sistem pemerintahan yang semrawut, kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Yang keempat, isu politik. Ancaman politik yang keempat dan bisa berpotensi menggoyahkan masyarakat adalah isu-isu politik. Isu-isu politik ini beragam sekali jenisnya. Ada yang mencuat ketika pemilu terjadi sehingga memecah beberapa kubu politik, isu-isu politik mengenai pejabat dan pemerintahan, dan masih banyak lagi. Isu politik yang muncul itu biasanya akan mencuat disertai beberapa aksi demo. Isu politik yang masih simpang siur akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga bisa dianggap sebagai salah satu ancaman politik for often politik yang akan membahayakan pemerintahan dan juga masyarakatnya. Sebagai masyarakat yang bijak, sebaiknya kita tidak terlalu ikut campur dan tidak usah emosi. 5. Pelanggaran HAM. Masyarakat dunia melihat sebuah negara itu melalui politik negara yang mencakup HAM, demokrasi, lingkungan hidup negara, dan juga penyelenggara sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. HAM merupakan salah satu instrumen politik yang wajib dan bersifat mutlak, serta harus dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga jika terjadi pelanggaran HAM di sebuah negara bisa menjadi ancaman karena HAM merupakan salah satu pandangan dari politik. Jika dilanggar, maka politik di negara itu bisa terganggu. Nah, itu dia beberapa ancaman politik di dalam negeri. Selanjutnya, ancaman politik dari luar negeri yang akan dibahas sama Siti. Silakan Siti. Oke, jadi aku mau bahas ancaman politik dari luar negeri. Disimak ya. Berbagai macam ancaman yang berasal dari luar negeri yang berada di bidang politik.
Sehingga sebagai warga negara Indonesia, kita bisa tahu apa saja yang menjadi ancaman politik dan tidak. Berikut ini adalah informasi mengenai ancaman politik dari luar negeri yang bisa kita pahami. Yang pertama, terorisme. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya adalah terorisme. Sebenarnya terorisme ini juga banyak yang berasal dari dalam negeri sendiri. Namun baru-baru ini menjadi populer dan mengkhawatirkan negara-negara di dunia adalah kelompok terorisme dari luar negeri, yaitu ISIS dan semacamnya. Terorisme banyak mengambil warga Indonesia dan menjadikannya sebagai anggota. Terorisme sangat meresahkan negara sehingga harus segera diberantas. Terorisme bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara, mengguncangkan ekonomi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Misalnya saja seperti urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum maupun masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan seharusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia yang berwenang. Pendapat dari negara lain itu sedikit banyak mungkin bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Jika dampaknya baik bagi Indonesia mungkin tidak masalah. Namun jika ternyata keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang ada, bisa saja membahayakan Indonesia sendiri, bahkan mungkin bisa menjerumuskan bangsa Indonesia. Setelah mengetahui berbagai ancaman di bidang politik, jadi penasaran nih, gimana ya strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik? Nah, kalau mau tahu jawabannya, simak penjelasan aku ya. Yang pertama, tidak jadi provokator jika ada masalah, misalnya isu politik atau konflik. Maka sebagai warga yang baik, kita berusaha untuk menjunjung toleransi dan bisa menjadi masyarakat yang bijak. Jangan sampai menjadi salah satu provokator yang membuat masyarakat atau kubu tertentu menjadi semakin panas dan emosi. Yang kedua, menjadi masyarakat yang taat hukum. Jangan sampai kita melanggar hukum, terutama hukum HAM. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, salah satu ancaman politik dalam negeri adalah terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sebagai warga negara, sebaiknya kita selalu memperhatikan hukum yang ada. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi politik. Yang keempat, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang kelima, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keenam, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketujuh, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Wah, akhirnya sudah selesai pembahasan kita hari ini. Terima kasih yang sudah simak sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Oke, aku Siti. Aku Desti. Aku Nurmala. Dan aku Fatika. Kita semua pamit undur diri ya. Stay safe and stay healthy semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.